Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan materi ekonomi. Kali ini kita akan membahas tentang neraca yang merupakan bagian dari laporan keuangan akuntansi perusahaan jasa. Masih dengan Pak Dayat, Guru Ekonomi SMA Negeri 35 Jakarta. Sebelum lebih lanjut mempelajari tentang neraca, jangan lupa karena sekarang masih di dalam suasana pandemi COVID-19, 3M. Ketika berhubungan dengan orang lain, menjaga jarak, kemudian memakai masker, dan perbanyaklah mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Mudah-mudahan kita senantiasa ada dalam lindungan Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik, kita mulai saja. Sekedar mengingatkan bahwa siklus akuntansi ini terdiri dari beberapa tahap. Mulai dari tahap pencatatan, ini sudah kita lalui, mulai dari menyusun bukti transaksi, jurnal umum, sampai dengan buku besar. Tahap yang kedua, tahap pengikhtisaran, mulai dari menyusun neraca saldo, jurnal penyesuaian, dan kertas kerja. Lalu tahap ketiga adalah tahap pelaporan. Ada beberapa kerjaan, mulai dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, dan laporan arus kas. Terakhir, kita akan menyusun tahap penutupan. Nah, pada pertemuan kita kali ini, berarti masih ada dalam tahap pelaporan. Setelah pada pertemuan yang lalu, kita sudah menyusun laporan laba rugi dan laporan perubahan modal, kali ini kita akan menyusun neraca. Apa itu neraca? Nah, neraca ini merupakan ikhtisar, kumpulan dari harta, utang, dan modal. Untuk menyusun neraca ini ada dua model. Ada model skontro atau sebelah menyebelah, harta ada di sebelah kiri, utang dan modal di sebelah kanan. Lalu yang kedua, ada bentuk stafel atau laporan. Harta di bagian atas, utang dan modal di bagian bawah. Mau menggunakan bentuk skontro ataupun stafel, yang penting hasilnya jumlah harta harus sama dengan jumlah utang dan modal. Apabila tidak seimbang, cek lagi, barangkali ada data yang salah. Kita lihat satu persatu berikut dengan contohnya. Nah, ini contoh neraca bentuk skontro. Dimulai dari nama perusahaan, ada kata tunjuk neraca, ada periodenya, tanggal, bulan, dan tahun. Sebelah kiri harta, terdiri dari harta lancar, apa saja, dirinci, jumlahkan. Kemudian harta tetap, apa saja, dirinci. Nah, untuk harta tetap ini, semua harta tetap kecuali tanah akan mengalami penyusutan atau pengurangan nilai. Lalu nanti dijumlahkan, jadilah jumlah harta tetap. Jumlah harta lancar ditambah jumlah harta tetap, itu akan menjadi jumlah harta. Sebelah kanan berisi kewajiban dan modal atau pasifa. Harta disebut juga aktiva, nah kewajiban dan modal adalah pasifa. Terdiri dari utang. Utang dirinci, ada utang jangka pendek, yaitu utang-utang yang jangka waktu pengembaliannya kurang dari 1 tahun. Dirinci apa saja, jumlahkan. Kemudian utang jangka panjang, berarti jangka waktu pengembaliannya lebih dari 1 tahun. Dirinci juga, jumlahkan. Jumlah utang jangka pendek dan jumlah utang jangka panjang jadilah jumlah utang. Jumlah utang jangka pendek disebut juga utang lancar. Berikutnya modal. Modal bisa saja dimiliki oleh banyak orang. Nah, modal di sini, kalau modal milik individu, ini datanya diperoleh dari laporan perubahan modal. Nah, jumlah utang ditambah jumlah modal, hasilnya adalah jumlah kewajiban dan modal. Jumlah kewajiban dan modal ini harus sama dengan jumlah harta. Itu ya. Kita lihat contoh berikut ini. Nah, ini ada contoh kertas kerja milik Arifin Motor. Lihat di kolom neraca saldo disesuaikan. Kalau dalam laporan laba rugi yang dihitung adalah pendapatan dan beban,
Maka untuk menghitung neraca, yaitu segala akun yang berhubungan dengan harta, utang, dan modal. Pendapatan dan bebannya tidak. Di sini ada kas, piutang usaha, ada perlengkapan, ada peralatan, akumulasi penyusutan peralatan, ada utang usaha, kemudian ada di sini ada utang sewa, ada utang gaji. Nah, kita lihat penulisannya dalam contoh berikut ini. Nah, jangan lupa tadi bahwa dalam neraca itu selain data yang diperoleh dari neraca saldo disesuaikan, juga yang berasal dari laporan perubahan modal, yaitu yang merupakan modal akhir. Masukkan ke kolom neraca. Hartanya terdiri dari harta lancar, yaitu kas, perlengkapan, jumlahkan. Kas 3.680, perlengkapan 500, jadilah 4.180.000. Harta tetapnya yaitu peralatan 5 juta, dikurangi dengan akumulasi penyusutan peralatan 100.000, jadilah 4.900.000. Kalau ada lagi harta tetap, tambahkan di bawahnya. Karena ini tidak ada, berarti apa yang ada dari peralatan itu akan menjadi harta tetap. Jumlahkan dengan harta lancar. 4.180 ditambah 4.900.000, jadilah jumlah harta 9.080.000. Ini di sisi kiri. Kemudian sisi kanan, kewajiban dan modal mulai dari utang. Utang jangka pendek, ada utang usaha 4.500.000, utang gaji 1.500.000, utang sewa 500. Maka jumlah utang jangka pendek 6.500.000. Utang jangka panjang, nah kebetulan di Arifin Motor ini tidak punya utang jangka panjang. Berarti utang jangka pendek akan menjadi jumlah utang. Kemudian modalnya diperoleh dari laporan perubahan modal. Nah ini 2.580.000, pindahkan ke neraca. Jumlah utang 6.500.000 ditambah jumlah modal 2.580.000, maka totalnya 9.080.000. Nah ini jumlah kewajiban dan modal 9.080.000 dan jumlah harta juga 9.080.000, berarti seimbang. Ini bentuk skontrol. Berikutnya kita lihat bentuk stafel. Sebetulnya isinya sama saja, hanya pencatatannya berbeda. Kalau tadi sebelah menyebelah, maka stafel ini bertumpuk. Harta ada di bagian atas. Kita lihat di sini. Ada nama perusahaan, kata tunjuk neraca, ada periodenya. Lalu harta, mulai harta lancar, harta tetap, ada di bagian atas. Ya, harta lancarnya apa saja, jumlahkan. Harta tetap dikurangi dengan akumulasi penyusutannya, jumlahkan. Jumlah harta lancar dan jumlah harta tetap, jadilah jumlah harta. Kemudian bagian bawahnya terdiri dari kewajiban dan modal. Ada utang jangka pendeknya apa saja, jumlahkan. Utang jangka panjangnya apa saja, jumlahkan, maka jadilah jumlah utang. Kemudian modal, kalau modalnya hanya satu, tinggal dilihat di laporan perubahan modal. Pindahkan ke sini. Jumlah utang dan modal hasilnya harus sama dengan jumlah harta. Perhatikan contoh berikut ini. Ini contoh yang ada di Arifin Motor. Periode 31 Juli 2020, hartanya, ini harta lancar. Terdiri dari kas dan perlengkapan, total 4.180.000. Kemudian harta tetap hanya ada peralatan, dikurangi dengan akumulasi penyusutan peralatan, maka jumlah harta lancar ditambah jumlah harta tetap jadilah 9.080.000. Kemudian kewajiban dan modalnya, kewajibannya hanya ada utang jangka pendek, jumlahkan. Utang jangka panjangnya tidak ada, maka jumlah utang jangka pendek akan menjadi jumlah utang, ditambah dengan modal akhir milik Arifin. Totalnya menjadi 9.080.000. Jadi sekali lagi, harta sama dengan utang ditambah modal. Sampai di sini sudah bisa dipahami? Nah, untuk lebih memahami, perhatikan contoh berikut.
Ada perusahaan Car Wash Bening, neraca periode 31 Desember 2019 dalam ribuan. Kalau dalam ribuan berarti dibuang 3 nol belakang. Contoh di sini ada kas 15.000, berarti 15.000 ini sama dengan 15 juta. Perlengkapan 2.500.000, piutang usaha 750.000. Kemudian peralatan 10 juta, akumulasi penyusutan peralatan 2 juta. Berarti tinggal 8 juta. Dijumlahkan, jumlah harta menjadi 26.250.000. Kemudian utang dan modalnya ada utang lancar, terdiri dari utang usaha 6.250.000, tidak ada utang jangka pendek, tidak ada utang jangka panjangnya. Kemudian modalnya, modal Ben-Hur sebesar 20 juta. Maka utang dan modal jadi 26.250.000. Ini seimbang. Pertanyaannya, berdasarkan neraca di atas, harta lancar milik bengkel Bening adalah, berarti ini menghitung mana yang harta lancar, yaitu kas 15 juta, perlengkapan 2.500.000, piutang usaha 750. Dijumlahkan jadilah 18.250.000. Ini contoh perhitungannya seperti ini. Demikian untuk materi neraca ini. Mudah-mudahan kalian memahami. Kalau tidak paham, putar lagi, baca lagi, pelajari lagi. Kalau ada latihan soal, kerjakan. Mudah-mudahan kalian cepat memahami, karena ini bekal untuk kalian apabila ingin membuka usaha jasa. Demikian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.